Yang adalah ciri pesantren berkarakter adalah bagian dari muhasabah yang akan kita lakukan pada hari ini. Kemudian faedah yang juga disampaikan oleh beliau, jangan merasa aman di zona nyaman, itu adalah awal kegagalan. Saya masuk kepada sekalian kepada ciri-ciri pesantren berkarakter. Ya. Ciri yang pertama adalah fokus pada anak didik. Ya. Jadi kenapa ada buku, kenapa ada masjid, kenapa ada ruang kelas, kenapa ada ranjang, kenapa ada tempat tidur, kenapa ada kantin, kenapa ada lapangan, kenapa ada outbound, ya, kenapa ada media, ya. Kenapa itu semuanya diadakan? Sebenarnya semua itu adalah untuk siapa? Untuk anak. Ya. Jadi sekali lagi kita sampaikan yang dirahmati Allah, ya. Jadi ciri yang pertama dari pesantren berkarakter adalah fokus kepada anak didik. Implementasinya untuk kita bisa fokus kepada anak didik adalah kita berupaya untuk menjadikan pondok ini adalah nomor satu. Prioritas kepada anak didik adalah cinta mengajar. Tapi orang yang senang mengajar, ya, maka dia, ya, dalam hal mengajar, ya, selalu akan memberikan pengaruh positif kepada anak. Yang kedua, sekalian, masuk di dalam fokus kepada anak didik, ya. Kaitannya dengan mengajar ini adalah cara mengajar, ya. Bagaimana cara mengajar pelajaran ini, bagaimana cara mengajar pelajaran ini, bagaimana cara mengajar pelajaran ini, ya. Saya pernah sampaikan hal itu, dan poin pentingnya adalah antum sabar untuk melatih mereka benar di dalam membaca. Nah, jadi bagaimana kualitas mengajar itu selama tujuan pembelajarannya tercapai. Saya fokus kepada bagian yang memiliki bawahan. Bawahan ini maksudnya tim yang ada di bawahnya. Ya. Kalau santrian, ya, dengan para muslim, kalau kepala sekolah dengan wali kelas, misalnya, ya, kalau koordinator tahfidz dengan para muhafidz, itu maksud saya bagian yang memiliki bawahan. Yang pertama, rapat penting. Ini harus dilaksanakan. Ya. Jadikan santri merasa bahwa antum ada di antara mereka. Kemudian berikutnya adalah perkembangan proses. Laporan perkembangan adalah penting. Yang lebih penting lagi adalah tindak lanjut dari laporan perkembangan. Kembali kepada laporan perkembangan ini. Jadi tahap ini kita sudah sampai pada tahap kita harus tindak lanjut, ya, kepada perkembangan yang ada. Ya, contoh bahwa di dalam masalah pencapaian ini sifulan tidak mencapai apa yang seharusnya dicapai. Kenapa itu dan apa treatment untuk mereka? Kita masuk kepada ciri yang kedua. Ciri yang kedua yaitu bersih, nyaman, dan rapi. Ringkas itu, ya, kata kuncinya adalah singkirkan yang tidak perlu. Ringkas itu adalah singkirkan yang tidak perlu. Rapi itu kata kuncinya adalah mengatur atau mengkondisikan barang. Resi itu kata kuncinya adalah kinclong. Rajin itu artinya disiplin. Jadi yang ketiga adalah disiplin. Disiplin sebuah kata yang disepakati oleh orang akan membantu keberhasilan. Bagian dari disiplin itu adalah hadir
di tempat yang seharusnya, hadir pada waktu yang seharusnya. Ya. Kita lanjut kepada ciri yang keempat, sopan dan santun, ya. Atau sopan santun. Apa hal-hal yang kita maukan berkaitan dengan ciri ini? Ya. Bagian dari sopan santun itu adalah yang pertama, salam senyum sapa. Salam senyum sapa. Jadi masalah salam senyum sapa ini menjadi satu hal yang nampaknya penting ya untuk kita masukkan ke dalam bagian pesantren yang berkarakter. Padahal adalah afsus salama bainakum ya. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afsus salama bainakum.